Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Wah, luar biasa ya, saya percaya keadaan kita semuanya baik. Ya, karena anugerah Tuhan boleh menyertai setiap kita, katakan amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini ya Bapak Ibu ya. Pesannya adalah ketika jiwa mengalami tekanan. Wow. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Ketika jiwa mengalami apa? Tekanan. Pertanyaan buat setiap kita gini Bapak Ibu. Seberapa kita sedang mengalami tekanan? Yang pernah mengalami tekanan? Cuma sedikit Bapak Ibu ya. Termasuk saya. Ternyata semua ya kita ngalamin ya. Rasanya tidak enak ketika kita sedang mengalami situasi yang tidak enak di dalam kehidupan setiap kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Rasanya tidak enak. Kalau dalam keadaan tertekan, mungkin dalam keadaan yang tidak membaik kondisi kehidupan setiap kita. Buat saya gini Bapak Ibu, saya sangat sulit untuk menangkap pesan Tuhan. Makanya saya tidak pernah mengizinkan ada tekanan di dalam diri saya. Ketika ada tekanan harus diselesaikan cepat. Ya, karena pengaruhnya sangat besar. Ya, ketika Tuhan berbicara, waktu kita berdoa, waktu kita lagi menangkap pesan Tuhan yang Tuhan berikan setiap minggu buat setiap kita. Itu sangat sulit kita tangkap ketika ada tekanan yang coba menguasai hidup kita. Kalau buat saya tidak akan biarkan itu. Mau berdoa saja susah, berdoa bisa saja. Tapi jangan sampai kita menjadi tertekan terus gitu ya. Tuhan sampaikan ketika jiwa mengalami tekanan, Pak Ishak sudah jabarkan ini pada hari Selasa. Pak Ishak sampaikan begitu lengkap dengan contoh-contohnya supaya kita dapat menangkapnya secara mudah Bapak Ibu. Ada banyak contoh kita bisa belajar dari Paulus, belajar dari Daud, belajar dari Elia. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika sedang mengalami tekanan? Aduh, di Komsel Bapak Ibu ya, dari banyak jawaban Bapak Ibu. Wah, rame sekali. Ya secara terbuka kita ngomong, ada yang ya pelariannya merokok ketika dalam tekanan. Pertanyaannya, apakah itu solusi? Belum ya, bukan ya. Ketika dalam tekanan ada orang pelariannya ke minuman keras. Ke tempat-tempat sesuatu yang tidak benar. Ada orang-orang juga kalau lagi tekanan sepeda-sepedaan Bapak Ibu bisa sampai 6 jam, 7 jam. Ya pokoknya rame Bapak Ibu, makanya ikut Komsel ya. Rame karena kita memang harus terbuka. Dulu saya kalau lagi tertekan Bapak Ibu ya minum-minum Bapak Ibu. Ada saksi matanya rekan saya di sini, Michael. Larinya gak jauh-jauh dari itu. Tapi sekarang Bapak Ibu ketika kita mengerti firman Tuhan, ketika dalam keadaan tertekan, cari Tuhan Pak, cari Tuhan Bu. Lari di hadirat Tuhan. Artinya jangan sampai salah, jangan sampai salah melangkah Bapak Ibu. Tekanan itu selalu pasti ada dalam kehidupan setiap kita. Betul ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Bahkan baru bangun tekanan sudah ada, betul ya? Tapi tergantung cara pandang kita. Ini jauh lebih penting Bapak Ibu ya. Jadi ketika Tuhan sampaikan ini Bapak Ibu, Tuhan sedang lagi mengoreksi kita. Kata Tuhan sedang mengoreksi Bapak Ibu. Tuhan sedang lagi koreksi saya. Tuhan sedang lagi koreksi Marbun. Pesan ini buat saya Bapak Ibu, teguran buat saya pribadi. Karena Tuhan sedang lagi koreksi. Ketika jiwa kita lagi tertekan, apa yang kita mau lakukan? Ya. Pelarian kita kemana? Mau ngejar Tuhan atau ke tempat yang tadi? Minum-minuman, rokok lah, mabuk-mabukan dan sebagainya. Atau libur sampai 6 bulan Bapak Ibu, enggak ya? Tuhan sedang mengoreksi kita Bapak Ibu. Ada baiknya kita berkata secara jujur kalau kita memang lagi tertekan, ngomong lagi tertekan. Kan
Kan banyak orang mengatakan gini, lagi tertekan ya lagi tertekan, tapi dibungkus dengan rapi-rapi. Lagi dalam pergumulan tapi dibungkus dengan indah-indah. Akhirnya apa? Dibungkus menumpuk, menumpuk, menumpuk. Jadi apa Bapak Ibu? Kapasitasnya nggak cukup. Jadi si Teres kata orang bilang kan. Jadi gila. Bapak Ibu pernah ketemu sama orang kayak gini lagi tertekan? Ah, gua mati aja lah. Gua lebih baik bunuh diri. Gua lebih baik menjauh dari keluarga saya. Pernah dengar seperti itu? Oh, saya pernah dengar Bapak Ibu. Saya mah nggak dianggap. Saya mau bunuh diri saja. Itu kadang-kadang kalau kita temukan orang-orang seperti itu Bapak Ibu, ada jawaban-jawaban seperti itu. Jangan salah loh. Ya. Solusinya bunuh diri. Ah, ngeri banget Bapak Ibu. Solusinya itu datang sama Tuhan. Nah, kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu, ini mendasarinya ini luar biasa sekali. Pak Ishak udah sampaikan ini ya. Mazmur pasal 42 ayat 5 ini menjadi dasarnya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, ada di depannya Bapak ya. Di sini dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan lewat perikop ini, ternyata gini, ada sebanyak 2 kali, kalau kita perhatikan ya, ada sebanyak 2 kali penulis menyampaikan tentang hal ini. Bisa dicek di ayat terakhirnya Bapak Ibu, ayat 11 ya. Ya, 42 strip 12 ya. Disampaikan sebanyak 2 kali. Dikatakan mengapa? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ya. Artinya ketika disampaikan sebanyak 2 kali ini Bapak Ibu, artinya itu penting sekali. Artinya penulis sedang menekankan bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Ada apa? Ada kegelisahan. Ada tekanan yang dihadapi. Tapi perhatikan ayat selanjutnya berkata, berharaplah kepada siapa? Kepada Tuhan. Berharaplah kepada sang sumber pertolongan itu di dalam nama Yesus Kristus. Jangan berharap kepada orang lain Bapak Ibu. Apalagi berharap sama patung-patung ya. Berharap sama Tuhan saja. Sebelum kita jawab Bapak Ibu, saya akan kepada inti pesan Tuhan apa yang Pak Ishak sampaikan. Ini ada pesan penting buat setiap kita di sini Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu, kita tangkap sama-sama ya. Bahwa melalui pesannya ini Tuhan mengatakan kepada kita umatnya untuk tidak menjadi tertekan. Wow. Ya, dalam segala bentuk dan penyebabnya Bapak Ibu ya. Dikatakan gini Bapak Ibu, ada kapasitas yang sebetulnya cukup mumpuni yang dimiliki oleh orang percaya untuk bisa menanggung banyak hal. Ya. Tekanan atau stres yang dialami orang percaya akan menghambat. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Akan menghambat dirinya untuk bisa melakukan banyak hal. Ternyata banyak kerugiannya Bapak Ibu. Kalau tekanan itu menghimpit hidup kita, ruginya banyak. Itu akan menghambat kita untuk melakukan perkara-perkara besar-besar dengan Tuhan. Itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan setiap kita. 2 hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, mendekat dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu akan memperbesar kapasitas kita. Itu bagian pertama. Yang kedua, mendekat dan bangun keintiman bersama Tuhan, maka kita tidak pernah merasa sendirian. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar, kita akan bahas 2 hal ini Bapak Ibu. Kita akan tangkap bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan ketika tekanan itu datang Bapak Ibu? Yang pertama, mendekat kepada Tuhan, lalu kemudian belajar terbuka. Ya, ini pesan yang kita sama-sama tangkap. Mendekat kepada Allah, lalu kemudian belajar terbuka. Ya, terbuka itu bisa dengan siapa saja loh Bapak Ibu. Tetapi ada tetapinya.
Harus dengan orang yang tepat. Katakan orang yang tepat Bapak Ibu. Jangan asal juga terbuka. Pak, Bu, nih, kalau kita terbuka kepada orang yang kurang tepat, Pak. Aduh, masalahnya itu bukan selesai. Masalahnya itu makin jadi-jadi, Pak. Betul ya? Kita cerita nih sama orang yang nggak tepat nih. Ya. Kita pulang dengan bawa beban yang lebih berat lagi. Betul ya? Ada banyak orang-orang cerita kepada orang yang tepat, aduh pulang-pulang, aduh gak ada solusinya. Saya mau tekankan harus kepada orang yang tepat. Bisa kepada Bapak Gembala, bisa kepada pemimpin kita, bisa kepada Ibu Gembala kita. Bisa kepada rekan yang kita percaya, bisa kepada pasangan yang kita mungkin bisa percayai. Terbuka artinya semua harus tanpa dirahasiakan, tanpa ditutup-tutupi. Ya. Saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Contoh gini Bapak Ibu ya. Apa yang kita lakukan pada saat kita datang berobat ke rumah sakit Bapak Ibu? Ketika dokter tanya, sakit apa gitu ya. Nah, kita mau jawab apa Bapak Ibu? Dok, gak tahu apa-apa nih, tiba-tiba saya kesini aja. Itu gila itu. Apa jawaban kita? Datang ke rumah sakit, dok, tanyain, lagi sakit apa kamu? Kita pasti umumnya ngomong lagi sakit perut. Betul ya? Sakit pinggang misalnya gitu ya. Lagi batuk-batuk, pernapasannya sesak. Dokter dengan mudah loh mengobati. Oh ini obatnya. Ini solusinya. Tetapi kalau kita datang tanpa menyatakan sesuatu dengan secara jujur, dengan terbuka, saya percaya pulang tanpa ada solusi kok. Tapi kan dengan secara terbuka kita datang. Pak Ishak sampaikan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita perlu jujur, kita perlu terbuka waktu kita datang sama Tuhan. Oh iya, kita mau nyatakan Tuhan, saya lagi tertekan Tuhan. Saya lagi sedang dalam keadaan gelisah. Boleh gak kita nyatakan kepada Tuhan seperti itu? Oh boleh dong, secara terbuka. Pasti ada solusinya. Sama halnya yang dilakukan oleh pemazmur. Bapak Ibu kita bisa lihat di ayat 3 dan 5 ya, di dalam Mazmur pasal 42. Apa yang dikatakan pemazmur di sana? Ayat 3 dan 5 Bapak Ibu ya. Dikatakan jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 5. Ayat dasar kita Bapak Ibu. Dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Kita bisa melihat ada keterbukaan di sini. Ada kejujuran dari dasar hati yang paling dalam. Di ayat 3 dikatakan aku haus. Ya kalau haus ngomong haus. Kalau sakit bilang sakit. Aku merindukan. Aku mau melekat kepada Allah. Kita bisa melihat ada sikap hati yang jujur. Mau mengakui. Bahwa keadaannya memang lagi tidak baik-baik. Ada kegelisahan yang coba menekan. Ada kegelisahan yang coba menguasai hidup sang pemazmur ini. Bani Korah Bapak. Jadi solusinya adalah keterbukaan. Jadi pertanyaan buat setiap kita, mau gak kita belajar terbuka di hadapan Tuhan Bapak Ibu? Kita akan dapat jawaban. Bisa gak dengan hati yang terbuka kita datang kepada pemimpin kita Pak? Keadaan keluargaku gini Pak. Ya. Itu sangat boleh. Bahkan dianjurkan sangat boleh.
daripada kita datang sama orang yang gak tepat Bapak Ibu. Waduh, tadi malam Bapak Ibu saya teleponan dengan adik saya. Hari ini dia mau, istri adik saya mau operasi ya jam 8 ini Bapak Ibu. Mereka gelisah dan takut, ini sesuai dengan pesan ini Bapak Ibu. Saya sedikit agak termenung ya. Saya juga mencoba untuk tidak memperlihatkan bahwa ya saya juga ikut ikut sedih ya, jadi seperti itu ya. Saya sampaikan mereka oke, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Saya bilang sama mereka bahwa di dalam Tuhan pasti semua berjalan dengan baik. Saya sampaikan begini, di dalam Tuhan ada ketenangan. Sebelum kami berangkat sama Mela, kami berdoa sama-sama lewat WA. Kami perkatakan firman Tuhan. Ya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan. Saya bilang jangan takut, ada Tuhan yang menyertai. Ada pengurapan Tuhan yang menyertai. Ada firman Tuhan yang terus menyertai. Ya. Sehingga semua akan berjalan dengan baik. Ya, saya mulai melihat mereka mulai nangis. Saya pikir ya Tuhan pasti tolong, saya bilang kan. Ya, kita gak mampu. Tapi waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, itu ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Asalkan gini, mau terbuka di hadapan Tuhan. Ya, jangan sok kuat Bapak Ibu. Kita belajar jangan sok kuat. Ya, saya memperkatakan kepada diri saya, Marbun jangan sok kuat. Belajar terbuka kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu bagian yang pertama yang kita sama-sama lihat. Bagian kedua. Apa yang harus kita lakukan ketika tekanan datang Bapak Ibu? Yang kedua adalah gini. Sertakan atau libatkan Tuhan di setiap yang kita hadapi. Sertakan Tuhan di setiap apapun yang kita hadapi. Katakan amin Bapak Ibu. Kita akan belajar kepada beberapa tokoh Bapak Ibu di dalam Alkitab. Ini sangat luar biasa. Pak Ishak juga pernah sampaikan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, tokoh yang pertama yang kita lihat adalah gini Bapak Ibu. Paulus dan Silas. Wow, ini Paulus dan Silas. Saya mempelajari ini Bapak Ibu. Saya merenungkan ini bahwa gini. Mereka hidup di tengah tekanan yang begitu berat ya. Namun tidak tertekan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Mereka hidup di tengah-tengah tekanan yang berat, namun tidak tertekan. Gimana maksudnya ini? Mereka hidup di tengah-tengah tekanan, tapi tidak tertekan gitu. Karena saya mempelajari Bapak Ibu gini. Tertekan itu ternyata pilihan loh. Ini mesti pelan-pelan. Tertekan itu ternyata pilihan. Tergantung cara pandang loh. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita pernah belajar tentang 12 pengintai. Masalah yang mereka hadapi sama gak Bapak Ibu? Sama ya? Sama ya. 10 pengintai Pak. Tertekan. Betul ya? Tertekan, kita akan habis. Kita akan ditelan habis. Kita akan kalah. Sedangkan yang 2 mengatakan gini. Kita akan telan mereka habis. Kebalikan ya. 2 pribadi ini biasa-biasa saja. Tekanannya ada. Masalahnya sama yang mereka hadapi. Tetapi beda yang keluarnya. Betul ya? Kita bisa nangkap ya Bapak ya. Tekanannya begitu berat, tetapi tidak tertekan loh. Saya mempelajari Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Ada yang model seperti itu, ada yang model 10 pengintai, ada yang model 2 pengintai. Melihat masalah yang sama, ya, tapi keluarnya berbeda. Nah, kita kembali kepada Silas Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 25. Kita mau lihat di tengah-tengah tekanan tetapi mereka tidak tertekan gitu ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 25. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam apa Bapak Ibu? Ke dalam penjara. Ini enggak ada AC-nya loh Bapak Ibu. Ya betul ya. Bukan saya penjara koruptor ya, ada AC-nya Bapak Ibu. Ya, ini enggak ada AC-nya ya. Ya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan apa? Dengan biasa-biasa. Alkitab katakan dengan sungguh-sungguh. Ayat 24.
sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, bukan dari tali rapia Bapak Ibu ya. Ini yang kuat, ini saya membayangkan itu betapa menderitanya Paulus dan Silas. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, nah ini yang saya mau tekankan Bapak Ibu. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukum lain mendengarkan mereka. Apa yang kita lihat berdasarkan ayat ini Bapak Ibu? Dalam keadaan tekanan, mereka tidak tertekan Bapak Ibu. Betul? Dipasung Pak Bu. Dimasukkan penjara paling dalam Pak. Yang gelap. Kita sudah membayangkan begitu beratnya tantangan itu. Begitu beratnya tekanan itu yang mereka hadapi. Tapi kita bisa melihat. Tidak tertekan Pak. Kenapa tidak tertekan? Ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Ada puji-pujian yang dinaikkan. Ada doa yang dinaikkan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi di tengah-tengah tekanan yang ada, Paulus dan Silas tidak tertekan Bapak Ibu. Nah kita mau belajar rahasia ini Bapak Ibu. Rahasianya sederhana. Datang aja sama Tuhan, naikkan puji-pujian. Pasti ada kekuatan yang baru Tuhan nyatakan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Paulus bukan lagi nangis-nangis dalam kesedihan Bapak Ibu. Bayangkan semua orang yang ada di sekitar itu mendengar mereka sedang lagi memuji Tuhan. Jangan sampai orang lagi melihat kita Bapak Ibu ya, anak-anak Tuhan khususnya ya. Dalam keadaan mungkin stres, tertekan, jiwa kita sedang lagi gelisah Bapak Ibu. Orang lihat kita, aduh si Marbun lagi hebat ya, lagi ngerokok dia sekarang pasti selesai masalahnya. Biarkan orang-orang di sekitar kita melihat keadaan ketika tekanan datang Bapak Ibu. Mereka sedang melihat kita sedang berdoa dan memuji Tuhan. Saya mempelajari tentang kehidupan Rasul Paulus Bapak Ibu. Begitu beratnya. Tapi kita bisa melihat. Tidak tertekan tuh. Kehadiran Tuhan Bapak Ibu. Yang membuat Paulus dan Silas itu kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Dan saya percaya setiap kita cakap menghadapi setiap perkara yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sertakan Tuhan Bapak Ibu. Kita belajar kepada pribadi Paulus dan Silas. Contoh yang kedua Bapak Ibu ya. Atau tokoh Alkitab yang kedua. Kita akan lihat Bapak Ibu. Kita akan belajar dari pribadi Musa. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini saya juga melihat pergumulan Musa Bapak Ibu ya. Membawa orang-orang Israel yang penurut Bapak Ibu. Betul ya? Penurut ya Bapak Ibu ya. Alkitab katakan tegar tengkuk loh Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat firman Tuhannya Bapak Ibu. Ketika saya diingatkan tentang Musa, saya lihat iya ya. Bisa gila loh Musa Bapak Ibu menghadapi, membawa umat Tuhan yang penuh dengan ketaatan Bapak Ibu. Kepala batu Alkitab katakan seperti itu. Nah kita mau lihat firman Tuhannya Bapak Ibu supaya kita lihat ya. Keluaran pasal 33, ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan kita akan lompat ayat 15 Bapak Ibu. Kita akan baca pelan-pelan Bapak Ibu. Keluaran 33. Oh puji Tuhan. Ayat pertama mengatakan gini Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah. Berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang apa? Bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan
membinasakan engkau di jalan. Kita lihat ayat 15 lompat Bapak Ibu. Berkatalah Musa kepadanya. Ini pun penting yang saya sampaikan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kenapa Musa menyatakan ini Bapak Ibu? Tuhan aja udah angkat tangan kok. Musa lihat dirinya yang lemah, aduh Tuhan Yesus. Lihat pasukan di belakang, oh Tuhan. Musa udah mempertimbangkan semuanya. Kalau tanpa Tuhan yang menyertainya, perjalanan ini akan gagal. Musa itu manusia biasa Pak. Musa itu manusia yang ya punya kelemahan. Setiap kita bisa tertekan. Pemimpin bisa tertekan Bapak Ibu ketika lihat pasukan di belakangnya, waduh kepala batu, oh Tuhan Yesus. Tapi nggak semuanya Bapak. Tapi apa yang saya lihat di sini adalah gini, Musa diperintahkan untuk membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang, saya tidak akan ikut ya. Aku tidak akan menyertai ya. Musa ngotot, ayat 15 mengatakan Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berjalan. Tekanan itu bisa dalam diri Musa itu sendiri, tekanan itu bisa dari luar. Musa mempertimbangkan semua itu. Makanya Musa, kalau Tuhan gak bimbing, kalau Tuhan gak sertai kami gak jalan. Makanya di poin yang kedua saya katakan sertakan Tuhan Pak. Sertakan Tuhan di dalam setiap, mungkin apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Ya karena gini Bapak Ibu, dampaknya ketika kita lagi berjalan tanpa ada penyertaan Tuhan, tekanan datang Pak, kita aduh bisa lari kemana-mana Pak. Ya, makanya banyak orang-orang percaya juga masih gak jelas ketika ada tekanan tuh gak jelas Bapak Ibu. Ya kalau di kampung kami Bapak Ibu, ya kalau ada masalah dalam keluarga itu datang sama nenek moyang Bapak Ibu, minta kekuatan. Itu saya tegas berbicara sama adik-adik saya yang di rumah. Saya bilang itu kita udah hapus itu ya, nggak ada di situ. Tapi masih berlangsung sampai saat ini Bapak Ibu. Itu mereka memegang teguh sekali. Saya pikir waduh ini. Tapi kalau ngomong tentang Kristen Bapak, dari lahir Pak. Sebelum lahir pun sudah jadi Kristen Pak. Saya juga sebelum lahir sudah jadi Kristen. Tapi budaya di kampung, keluarga besar kami Pak. Waduh, kalau ke gereja, waduh itu betul. Jas, panas-panas pakai jas. Ya. Saya sedikit agak ngotot, saya pernah cerita sama Maila. Kalau nanti saya bawa kamu ke Mentawai, kamu harus siap-siap, saya bilang kan. Kita akan dia siap-siap kayak ditolak barangkali gitu ya. Ya karena semua digantung Pak. Di rumah tuh digantung ini dari opa, aduh segala macam Pak. Aduh, udah turunin saya bilang kan. Itu udah nggak berkenan saya bilang. Cari Tuhan, sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Kalau Tuhan menyertai kita Bapak, kalau Tuhan terlibat di dalam semua kehidupan kita akan keluar menjadi pemenangnya Pak. Ada firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Ini ayat terakhir Bapak Ibu ya. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin Bapak Ibu. Terjemahan lamanya dikatakan ini. Tetapi di dalam segala perkara dikatakan. Itu kita sangat menang. Saya suka kalimat ini Bapak Ibu. Dalam segala perkara kita menang Bapak Ibu. Karena apa? Ada Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dua hal ini yang sama-sama kita tangkap. Yang pertama mendekat kepada Tuhan lalu kemudian belajar terbuka. Ya. Yang kedua adalah sertakan atau libatkan Tuhan di setiap apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.